Semakin terkuak, kader PDIP sudah muak. Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Pemalang mengundurkan diri. Dan yang lebih bikin heboh adalah alasan mengapa dia mundur karena muak dengan Ibu Megawati. PDIP ini ditinggal satu persatu kadernya. Tapi akankah partai yang sok kuat ini masih mau sombong? Itu loh. Itu kader kalian sendiri aja sudah mulai banyak yang gak percaya lagi sama partai. Apalagi sama ketum seumur hidupnya. Sudah gagal malah tetap mau jadi ketum lagi. Waduh, ini partai demokrasi rasa dinasti ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johan Kurniawan. Perkenankan pada tanggal 27 Mei tahun 2025, saya mengundurkan diri dari jabatan Ketua Pimpinan Anak Cabang PDI Perjuangan Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, beserta seluruh kegiatan yang terkait di dalamnya. Banyak hal yang mendasari kemunduran diri saya dari keanggotaan dan jabatan Ketua Pimpinan Anak Cabang PDI Perjuangan. Salah satunya adalah PDI Perjuangan masih tetap kekeh mempertahankan kesombongannya dan tidak mau mengevaluasi diri terkait kekalahan yang dialami berkaitan dengan kontestasi baik di Pilpres maupun di pemilihan legislatif, terutama di Kabupaten Pemalang. Mereka masih terus mengkambing hitamkan sosok Pak Jokowi sebagai penyebab kemerosotan perolehan suara partai dan kekalahan yang dialami. Nah, ini cuplikan dari Ketua PAC PDIP teman-teman yang ada di Pemalang. Beliau memutuskan untuk mengundurkan diri karena beberapa hal. Yang pertama gara-gara PDIP ini susah banget ya, kayak enggan untuk melakukan evaluasi diri. Justru PDIP ini terus menarasi-narasikan yang buruk, mengkambing hitamkan Pak Joko Widodo, tidak mengakui kekalahan dan lain sebagainya. Ini yang kemudian membuat para kadernya ini gregetan gitu loh teman-teman. Gimana sih partai besar tapi kok masih kayak gini sistemnya? Ini kan ya jadi penghambat partai juga sebetulnya ya kan? Kayak gitu. PDI Perjuangan seharusnya mengintrospeksi diri bahwa kemunculan Pak Jokowi pada tahun 2014 dan 2019 diakui atau tidak adalah merupakan magnet yang saling menguntungkan. Telah terjadi simbiosis mutualisme di antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, sehingga tidak ada alasan untuk keduanya saling membenci. Oleh karena itu, perkenankan pada hari ini saya mengundurkan diri dan akan mengembalikan atribut PDI Perjuangan, kartu tanda anggota PDI Perjuangan beserta surat keputusan kepengurusan Ketua PAC PDI Perjuangan dan mengembalikannya melalui pos. Dan saya pada hari ini menyatakan secara resmi mengundurkan diri dari struktur kepartaian. Mudah-mudahan silaturahmi yang telah terjalin selama ini tetap terjalin dan tidak terputus meskipun kita berbeda pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gitu teman-teman. Jadi memang mulai nampak ya kadernya PDIP ini merasa PDIP sudah tidak lagi seperti dulu. PDIP sudah sangat terlihat politis sekali apapun itu aksi-aksinya. Selain itu, ini sebetulnya sudah mulai dari Pilpres kemarin atau menjelang Pilpres itu sudah mulai banyak tuh kadernya yang berjamaah mundur, ada sekitar 1000-an. Kemudian dilanjutkan tokoh-tokoh besarnya seperti Bung Marwar, Bung Ara itu yang dulunya senior di PDIP lah ya katakanlah seperti itu mundur. Kemudian ada Pak Effendi Simbolon itu sudah tidak bersama dengan PDIP. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang menurutku kalian pasti sudah sangat familiar sekali dengan orang ini. Dan ini kali kedua ada orang yang membocorkan bagaimana sistem PDIP yang sangat kolot sekali. Tidak mau memperbaiki diri, tidak mau berbenah diri. Maunya itu ya menang, kalau nggak menang ya berarti harus ada yang dikorbankan untuk dikambing hitamkan. Padahal ya namanya kontestasi pasti ada menang ada kalah ya kan teman-teman. Ya sebagai partai yang besar dan sudah melewati banyak hal katanya, itu harusnya bukannya paham dengan hal-hal semacam ini ya. Kalau namanya kontestasi pasti ada yang menang ada yang kalah.
Ya seperti itu, ya kan? Tapi rasa-rasanya itu tidak dijadikan evaluasi sama PDIP gitu loh. Makanya tidak heran kalau sampai detik ini PDIP terus-terusan menyudutkan Pak Jokowi, nimbrung di permasalahan ijazahnya Pak Jokowi. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalian dulu, jangan lupa di subscribe channel ini dan pastikan kalian share video ini supaya tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Jika Kongres tinggal mengukuhkan beliau sebagai ketua umum dan diberikan kewenangan penuh untuk menyusun kepengurusan DPP periode 2025-2030, jadi tunggu saja. Jika Kongres tinggal mengukuhkan beliau sebagai ketua umum dan diberikan kewenangan penuh untuk menyusun kepengurusan DPP periode 2025-2030, jadi tunggu saja. Wah. Tuh kan sesuai tebakan kita semuanya teman-teman. Memang di PDIP ini, saya sekarang jadi menilai kalau PDIP ini bukan lagi partai besar, tapi partai yang kecil karena kalah dengan partai kecil yang berani menggelar kongres. Dan menariknya lagi, konsepnya dibuat pemilu raya. Siapapun yang ada di dalam partai tersebut boleh mencalonkan diri sebagai ketua umum. Jadi enggak itu saja, tidak pihak-pihak itu saja, tidak keluarga-keluarga tertentu saja yang bisa memimpin partai tersebut. Beda kan sama yang ini? Kalau yang ini ya dari kekalahan kemarin pantas tuh ya, banyak ada kader yang mundur dan mengatakan bukannya evaluasi tapi tetap terus menyinggung Pak Jokowi dan mengkambing hitamkan Pak Jokowi. Ternyata ya dia mau maju lagi jadi ketum. Oke. Berarti kemarin yang masalah narasi-narasi ada orang yang pengen menggoyah PDIP itu cuma sebatas narasi aja ya. Iya kan? Saya tuh dari awal sebetulnya cukup curiga teman-teman ketika PDIP mengatakan ini kita itu lagi digoyah. Ada orang yang berusaha untuk mengambil kursi ketum. Alah. Dari dulu ya, dari Pak Jokowi masih menjadi presiden, Ibu Megawati di depan publik itu pernah mengatakan hal yang serupa. Saya itu sebenarnya pengen udahan gitu, pengen sudah jadi ketum gak usah gitu ya. Pengen main di rumah sama cucu saya lucu-lucu gitu, sama cicit ya, sama cicitnya itu lucu-lucu gitu ya, katanya seperti itu. Terus waktu Pak Jokowi jadi presiden dan masih ada tuh Pak Jokowi di sana, tapi sama Pak Jokowi nggak boleh tuh, itu membawa-bawa nama Pak Jokowi dan mengatakan Pak Jokowi tidak memperbolehkan. Ibu Mega ada yang tidak nurut sama orang yang tidak memperbolehkan Ibu Mega berkuasa. Keren banget ya. Terus kemudian waktu Pak Jokowi dan PDIP sudah tidak lagi satu jalan, Ibu Mega dan kawan-kawan mulai menarasikan PDIP digoyah berusaha untuk direbut kursi ketumnya. Ngadi-ngadi lagi, udahlah Bu, bilang aja mau jadi ketum gitu loh, gak usah mengorbankan orang lain jadi kambing hitamnya. Karena ini sudah ditetapkan gitu ya, bakal jadi ketum lagi di 2025 hingga 2030. Ya udah, mendingan gak usah kongres aja kali ya. Udah tahu ketemunya. Iya kan? Toh mau kongres mundur-mundur terus, kita nunggunya sampai kapan nih kira-kira? Sampai 5 tahun lagi? Sampai 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun lagi? Waduh. Dan jika saudara-saudara bertanya, apakah Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng? Ya, dalam arti pemilihan gubernur. Tetapi sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Lalu di mana kandang banteng, kawan-kawan? Kami dari 6 provinsi sebelumnya, data saat ini sudah memenangkan 14 provinsi. Kami memenangkan DKI Jakarta. Jadi dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta.
Bung Deddy Sitorus. Ini nih contoh teman-teman bagaimana sekolot apa ini. Ulangi. Ini teman-teman contoh dari sekolot PDIP yang tidak pernah mengakui kekalahan karena PDIP-nya dan selalu mengkambing hitamkan orang lain. Dan kali ini yang dikambing hitamkan adalah Parcok. Yang mana bisa dibuktikan? Tidak bisa dibuktikan teman-teman. Terus banyaklah kalau kita coba merangkum ya, ada banyak sikap-sikap PDIP yang jatuhnya itu semakin memperlihatkan kalau PDIP ini partai yang tidak dewasa dalam berpartai. Kayak anak kecil yang nangis gara-gara gak dibeliin permen. Dan itu ya kayak gitu. Ya nggak ada lah urusannya. Memang siapa? Hasto. Nggak ada. Karena udah bagus tidak langsung ditahan. Saya kira harus proven lah, harus ya once. Saya kan cukup lama juga di partai itu. Sedih lah prihatin. Ya, satu sisi nyaci maki terus Pak Jokowi. Oh ini memalukan partai itu. Kalau tadi di awal kita dibuka dengan Ketua DPC dari Pemalang yang mengundurkan diri gara-gara sikapnya PDIP, sudah muak lah ya dengan sikap-sikapnya PDIP. Ini ada lagi nih, mantan kader seniornya PDIP. Beliau ini sudah senior di PDIP dan beliau ini waktu itu dipecat oleh PDIP gara-gara bertemu dengan Pak Jokowi. Oke, saya lanjut ya. Gara-gara itu kemudian Bung Simbolon ini menyentil Pak Hasto dan PDIP dengan mengatakan memalukan partai ini. Dan saya rasa memang begitu sih, memalukan sekali. Partai yang katanya besar, tapi mengurusi hal-hal kecil seperti ijazahnya Pak Jokowi, ikut nimbrung, ikut cari panggung. Kenapa coba? Kenapa? Gengsi gitu. Gengsi dikalahin sama Pak Joko Widodo. Waduh, gimana tuh? DKI itu tidak akan bisa hidup tanpa Jawa Barat. DKI tidak akan mendapat air kalau tidak ada Jatiluhur. Maka ke depan Pemprov DKI harus punya kawasan hijau di Jawa Barat dan harus punya hak hutan abadi di Jawa Barat yang dibiayai dari dana DKI. Jadi warga DKI beramai-ramai akan tinggalkan Jakarta. Kita harus OTW ke Jawa Barat. Dikarenakan kepimpinannya Pramono. Oh, menarik nih teman-teman. Tadi kan ini agak flashback ya sama pernyataannya Bung Deddy Sitorus tadi yang menyatakan kita tuh menang sekian di daerah-daerah ini seperti itu ya kan. Terus kemudian Bung Deddy Sitorus itu menceritakan kalau Jawa Tengah ini kan memang kandang banteng, tapi PDIP kemarin itu cukup kalah, cukup nyungsep di Jawa Tengah juga gitu loh. Kemudian Bung Deddy Sitorus menarasikanlah soal Parcok, dilanjutkan lagi dengan mengatakan kandang banteng pindah ke Jakarta. Tapi ketika didatangi PDIP CS nih ya, PDIP gerombolan. Didatangi PDIP, Bung Deddy Sitorus dan teman-teman, itu kok warga Jakarta malah jadi mau pindah ke Jabar, ini gimana ceritanya? Ayo, ada apa dengan kepemimpinannya? Ini sampai berbondong-bondong loh. Oh ya, buat informasi teman-teman, kita belum tahu ini sumbernya dari mana yang mendapatkan video ini. Mungkin barangkali teman-teman ada yang tahu, boleh di-share di video ini ya. Boleh di-share di kolom komentar. Soalnya saya menemukan video ini di media gitu ya, terus cukup menarik ketika ada statement bahwa warga Jakarta berbondong-bondong pengen geser dari Jakarta ke Jawa Barat. Gimana kalau menurut kalian teman-teman? Terima kasih ya Pak Bung. Ya seneng lah. Ya. Paling utama adalah masyarakat sudah merasa saya orang Jawa Barat. Ya. Yang lama nggak merasa jadi orang Jawa Barat soalnya. Betul. Pak, lama orang Depok nggak merasa orang Jawa Barat, Pak. Kayak itu katanya. Benar Pak Oli? Betul. Iya, nggak merasa orang Jawa Barat. Merasanya DKI. Sekarang baru merasa orang Jawa Barat. Sekarang orang DKI pengen jadi warga Jawa Barat kayaknya. Itu nggak boleh ngomong itu. Oh
ini ada yang ngomong juga nih, kayaknya nih warga Jakarta pengen banget jadi warga Jawa Barat nih Pak gitu, dengan beberapa kebijakan yang membuat kita terkejut teman-teman. Pak Deddy Mulyadi ini salah satu pejabat daerah, salah satu gubernur di Indonesia yang berhasil membuat gebrakan demi gebrakan, terus melakukan gebrakan. Kayak contoh cara mengatasi orang nakal, terus kebijakan lainnya, yang sekolah, yang menghapus wisuda dan study tour itu. Kemudian banyak lah kebijakannya Pak Deddy Mulyadi yang dirasa itu berpihak pada rakyat seperti itu. Wah, ini menarik teman-teman. Ini sangat menarik sekali. Pramono ek nurutan era, gengsi dia. Pramono Anung gengsi. Ketika ada ide-ide cemerlang dari gubernur lain. Gak bisa begitu Pak. Harusnya kalau ketika ada ide-ide cemerlang ya, ide-ide bagus dari Deddy Mulyadi, harusnya ditambahin poin-poin pentingnya apa. Bukannya malah bilang Jakarta punya cara tersendiri menyelesaikan kenakalan remaja di Jakarta. Ya, sekarang kan jadi bingung dia. Ya, dicari-carilah tuh. Manggarai berselawat katanya. Terus buka perpustakaan itu diperpanjang. Saya anak Jakarta, saya pernah bandel, dan anak bandel itu nggak ada yang pengen baca. Emang anak remaja lagi pada tawuran ya? Kesini, baca-baca ke perpustakaan. Koclak. Udah pasnya itu, anak yang bandel ya, anak yang susah nurut sama orang tua, dimasukin ke barak militer, udah pasnya itu, dididik agar lebih disiplin. Bangun pagi, ya, jalankan ibadahnya, sholat 5 waktu, yang ke gereja, yang ke gereja. Jadi, disiplin. Emang Pramono Anung bisa mengatasi kenakalan remaja seperti itu? Jadi nggak usah gengsi Pak. Kalau kira-kira nggak ada terobosan, ya apa salahnya ikutin. Ikutin cara Kang Deddy Mulyadi. Ya, Mas Pram, Bang Dul, yuk kita tangkepin remaja-remaja yang sering tawuran untuk ke perpustakaan. Jangan pada lupa ngopi. NKRI harga mati. Dan ini ada netizen teman-teman yang memberikan komentarnya soal pendapatnya, pernyataannya Pak Pram yang waktu itu kontroversi sekali. Soal kebijakannya Pak Deddy kan itu memasukkan anak nakal ke barak militer. Terus kemudian Pak Pram itu ketika ditanya oleh wartawan, meresponnya itu mengatakan, ini Jakarta punya cara sendiri untuk mengatasi. Nah, ketika ditanya bagaimana Pak cara mengatasinya, itu dengan cara pertama, Manggarai bersolawat. Kedua, dengan dibukanya perpustakaan lebih lama. Pernyataannya dari para netizen ini, emang siapa anak nakal yang mau baca buku? Emang siapa anak nakal yang mau kesolawatan seperti itu? Itu respon dari orang-orang lah. Ya begitulah, sampai-sampai ini ada orang yang mengatakan, sampai ini ada masyarakat yang mengatakan, Pak Pram ini gengsi kan sebetulnya, mau ikut Pak KDM itu gengsi gitu loh, ya kan? Begitu. Terhormat kepada Ibu Ketua Umum yang kami banggakan, yang kami muliakan, saya Sudarsono, kader Partai PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang. Saya di partai ini sejak tahun 98 Ibu, 98 sampai 2005 saya Ketua PAC, dan 2005 sampai sekarang saya masih sebagai struktural Dewan Pimpinan Cabang di Kabupaten Pemalang. Yang ingin saya sampaikan Ibu, dengan segala hormat Ibu Ketua Umum dan semua jajaran DPP Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, teman-teman Bapak Ibu yang ada di DPD seluruh Jawa Tengah maupun Indonesia, DPC se-Indonesia, saya ingin menyampaikan bahwa yang saya sampaikan ini adalah kecintaan saya, dan saya justru mengajak semuanya yang sealur sepemikiran dengan saya, terlepas dari pro kontra, tapi saya ada niatan suci pribadi ingin menyampaikan bahwa kita juga perlu introspeksi terhadap apa dan ke depan. Kenapa ini di sebuah podcast ya, tidak surat tertulis dan sebagainya. Kita sadar betul akan dunia digital sekarang, medsos, apa terlepas plus minus pro kontra, sepanjang ini baik, masyarakat juga akan menilai. Tidak ada yang perlu kita sembunyikan, tidak ada yang perlu kita munafikan.
Sebagai kader partai saya ingin menyampaikan bahwa kita perlu introspeksi. Kegagalan kita di Pilpres yang kurang maksimal, kegagalan kita di pilkada gubernur, bupati, wali kota untuk bagaimana menyongsong 2029. Apakah kita akan menjadi kerdil atau kita akan tambah besar justru sekarang. Oh, saya jadi ingat lagi teman-teman. Kalau tadi dibuka dengan Ketua PAC dari Pemalang gitu ya. Sebelumnya itu ada lagi dari Pemalang yang juga menyuarakan hal terkait ya ibaratnya kayak balik layarnya PDIP lah teman-teman. Lah tapi gara-gara itu dan itu kan naik tuh rame banget. Itu kemudian tidak lama dari itu muncul kabar kalau beliau ini dipecat teman-teman. Waduh, ini loh kenapa tadi saya bilang kan, ini partai demokrasi tapi rasa dinasti ya. Karena apa? Yang mimpin cuma dari itu-itu saja. Kalaupun diganti nanti diganti oleh keturunannya ya kan. Sudah dinasti banget, ulangi. Sudah dinasti banget loh itu ya. Terus kemudian yang menariknya ini, kalau tidak sesuai dengan maunya dari partai ini, itu seolah para kadernya ini nggak boleh bersuara. Sekalinya bersuara justru dipecat. Waduh, repot juga ya. Pantas tuh kemarin tuh sampai banyak yang mundur massal. Kemudian tadi juga ada yang senior ataupun junior juga ada. Terus ini Pak Sudarsono ini dari Pemalang yang pada akhirnya sekarang sudah tidak bersama lagi PDIP teman-teman. Tapi menurutku poin yang disampaikan oleh Pak Sudarsono menarik sih. Soal evaluasi, lagi-lagi soal evaluasi, dan memang aku rasa itu penting untuk PDIP. Daripada cuma nyalah-nyalain orang lain, mendingan introspeksi diri, mengevaluasi partai, apakah ada yang salah seperti itu, jangan kok terus-terusan menyalahkan orang lain. Saya ingin menanggapi respon dari Pak Jokowi ya ketika dia ditanya oleh wartawan mengenai framing yang dilakukan oleh Deddy Sitorus ya, yang mengatakan bahwa Pak Jokowi mengirim utusan ya bahwa dia nggak boleh dipecat dari PDIP dan akan ada 9 anggota PDIP yang akan jadi tersangka. Ya, jadi saya mau menanggapi respon Pak Jokowi yang ini ya. Coba lihat dulu ini. Harusnya disebutkan siapa gitu loh biar jelas. Nggak ada. Apa? Anunya apa? Belum tahu. Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu? Kepentingannya apa? Coba logikanya. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus tuh. Tapi ada batasnya. Ya. Persen 98 mau menanggapi. Yang pertama, saya baru kali ini loh melihat Pak Jokowi agak jutek, agak mulai main D, ya tahu D kan, mulai main tegas, menunjukkan ketidaksukaannya di mimiknya ya. Baru kali ini loh, selama ini bertubi-tubi dia mendapatkan fitnah, bahkan dia mendapatkan ejekan-ejekan, foto meme-meme yang kurang ajar, tapi dia santai. Tapi kali ini dia mulai, ya. Nah, ini menurut saya pribadi ya, Pak Jokowi diem aja, orang tumbang. Gimana dia nanti kalau udah marah loh? Bukan tumbang lagi, jungkir balik bisa itu. Saya ingin menanggapi respon dari Pak Jokowi ya ketika dia ditanya oleh wartawan mengenai framing yang dilakukan oleh Deddy Sitorus ya, yang mengatakan bahwa Pak Jokowi mengirim utusan ya bahwa dia nggak boleh dipecat dari PDIP dan akan ada 9 anggota PDIP yang akan jadi tersangka. Ya, jadi saya menanggapi respon Pak Jokowi. Emang kali ini Pak Jokowi cukup berbeda dari sebelumnya teman-teman. Kalau sebelumnya Pak Jokowi ini diem menanggapi orang-orang ini, orang-orang yang sakit hati ini yang masih belum bisa meluruhkan rasa sakitnya, orang-orang ini udah membuat Pak Jokowi itu jengkel sampai-sampai ada di tahap sabar ada batasnya. Gimana kalau menurut kalian teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri, sampai jumpa.